Alhamdulillah, Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidzawil imani wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, daimul mulki was sultan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min naw'il insan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan, amma ba'du. Faya ibadallah, fi hadhil munasabati syarifah wa fi hadzal makanil mubarak, la ansa an usiyakum jami'an wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami'al Munawwarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barokah, khatib mengajak kepada kita semua, wabil khusus untuk diri pribadi, untuk terus berusaha dan berupaya di dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Karena hanya dengan modal takwanya kita kepada Allah, imannya kita kepada Allah, kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dengan karunia-Nya dan selamat di akhirat dengan rahmat-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada waktu Ia menciptakan langit dan juga bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan Allah, ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian pada bulan-bulan yang 4 tersebut. Maka hadirin rahimahumullah, dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwasanya dari ke-12 bulan yang telah Allah tetapkan, terdapat 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Yang semua amal ibadah yang kita lakukan pada bulan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dilipat gandakan semua perbuatan-perbuatan zalim pada bulan-bulan tersebut. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, marilah kita memuliakan bulan-bulan mulia tersebut, termasuk pada bulan ini, di bulan Zulqa'dah. Mari kita memuliakan bulan Zulqa'dah ini dengan kita bersikap bijak dalam beramal. Mengutip pendapat Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsiril Quran,
beliau mengatakan bahwasanya bulan haram, bulan yang mulia, menjadi ladang untuk memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Maka tiba saatnya bagi kita hadirin untuk meraih pahala-pahala tersebut dengan kita memperbanyak amal ibadah. Sebab semua amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Zulqa'dah ini akan dibalas dengan pahala yang sangat banyak yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perbuatan zalim. Saatnya kita semua meninggalkan segala macam bentuk perbuatan-perbuatan zalim yang biasa kita lakukan, yang sering kali kita lakukan baik sengaja maupun tidak disengaja. Kecil atau besarnya perbuatan zalim tersebut, marilah kita tinggalkan perbuatan yang tidak mencerminkan seorang muslim. Sudah saatnya untuk kita hindari perbuatan maksiat dan juga kejelekan. Sudah saatnya kita jauhi, karena pada bulan Zulqa'dah dan semua bulan-bulan haram tersebut, semua perbuatan maksiat, perbuatan zalim, perbuatan yang dilarang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Al-Imam Al-Baghawi menegaskan, al-amalu shalih a'zamu ajran fil ashhuril hurum wadh-dhulmu fihinna a'zamu minadh-dhulmi fima siwahunna. Yang artinya amal yang soleh, amal yang baik lebih agung dan lebih besar pahalanya di dalam bulan-bulan haram. Sedangkan kezaliman pada bulan tersebut, yaitu kezaliman pada bulan-bulan haram, lebih besar daripada kezaliman di bulan-bulan selainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, perbuatan zalim yang pada dasarnya tidak mendapat legalitas dalam ajaran agama kita, kezaliman apapun bentuknya, baik terhadap diri sendiri bahkan terhadap orang lain, tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Kita semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat zalim, untuk berbuat maksiat di bulan apapun. Hanya saja melakukan perbuatan maksiat dan kezaliman di bulan-bulan yang mulia, termasuk di bulan Zulqa'dah ini, sangatlah besar dosanya, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan kezaliman tersebut. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sekalipun, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dialah Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Selain tidak disukai oleh Allah akan kezaliman tersebut, perbuatan zalim juga akan menjadikan kegelapan kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wa iyyakum wadh-dhulm fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Bertakwalah kepada Allah dan jauhkanlah diri kalian, takutlah diri kalian akan daripada perbuatan zalim. Sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan perlu kita ketahui bahwasanya tarkul ma'siyah wa huwa asyaddu minal ibadah. Meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat daripada melaksanakan ibadah. Banyak orang yang melakukan taat kepada Allah, tetapi sedikit orang yang dapat meninggalkan kemaksiatan. Didiklah diri kita, didiklah pribadi kita sebelum kita melakukan taat dan ibadah kepada Allah. Maka dengan kita membersihkan hati daripada perbuatan maksiat, menjauhkan diri daripada kezoliman, baik zolim terhadap diri sendiri, bahkan zolim terhadap orang lain, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan ibadah. Mari kita muliakan bulan Zulqa'dah ini dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memperbanyak amal ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah, dan melaksanakan segala macam bentuk ibadah, baik yang kecil maupun yang besar. Jikalau diri kita tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukan kebaikan pada bulan mulia ini,
ini, maka janganlah merusak kemuliaan bulan ini dengan kita melakukan keburukan, melakukan kezaliman dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita melaksanakan ketaatan, kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas kezaliman dan kemaksiatan yang telah lalu kita lakukan. Karena dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Adabu Sulukil Murid bahwasanya wa awwalu syai'in yabda'u bihil muridu fi tariqillahi tashihu taubati ilallahi ta'ala min jami'id dzunub. Awal mula yang mesti dilakukan oleh seseorang hamba yang ingin dekat kepada Allah, yang ingin melakukan perjalanannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka awal mula yang harus dilakukan adalah tashihu taubati ilallah, memperbaiki taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala min jami'idz dzunub, dari segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan yang telah ia lakukan. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah dan ketika kita memuliakan bulan yang mulia ini dengan melakukan kebaikan, melakukan taat kepada Allah, kita akan merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan meninggalkan kezaliman, meningkatkan ketaatan, semoga semua ibadah yang kita lakukan bisa menjadi penyebab untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, serta bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, memiliki keimanan yang kuat serta keyakinan yang tidak goyah kepadanya. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan membawa manfaat dan juga keberkahan bagi kita semuanya, dan kita digolongkan sebagai hamba yang istiqamah di dalam menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi dzikrihi katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mabuthi rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi dhakirin Allah i'lanan wa israra. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qad amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wardallahumma an jamil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami sahabatihi Rasulillah wa jami sahabati minal ansar wal muhajirin radhiyallahu anhum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad din. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka rahmah wal barakah fi kulli sukuni wal harakah. Allahumma harrimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.